Pemerintahan Korea akan memerintahkan investigasi atas tuduhan sajegi BTS. Dalam beberapa minggu terakhir, HYBE telah terlibat dalam berbagai kontroversi yang merembet ke banyak artis termasuk BTS. Beberapa hari yang lalu, sebuah kasus pengadilan lama memunculkan kembali rumor tentang pemasaran sajegi atau pemasaran ilegal, dan netizen mulai menuntut penyelidikan terhadap praktik pemasaran BTS dan artis K-pop besar lainnya. Sementara para penggemar membela BTS terhadap tuduhan ini, pemerintah Korea Selatan tampaknya menangani masalah ini atas permintaan netizen. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata akan memerintahkan penyelidikan atas dugaan praktik kecurangan grafik dan dikenal sebagai sajegi pada tahun 2017. Pada tanggal 5 Mei KST, kementerian merilis pernyataan yang menyatakan bahwa mereka telah menerima petisi yang menuntut penyelidikan kenapa HYBE diperas karena kecurangan grafik dan membayar pemerasan itu tahun 2017. Sementara itu, penggemar marah atas kurangnya respon publik HYBE terhadap tuduhan tersebut. Beberapa penggemar Korea baru-baru ini mengadakan protes untuk menekan perusahaan agar mengambil tindakan. Sebelumnya, ARMY mengambil tindakan untuk HYBE di tengah kontroversi BTS. Di tengah indikasi konflik yang semakin mendalam antara HYBE dan CEO Min Hee-jin, ketegangan meningkat, khususnya sebagai tuduhan kini telah meluas ke BTS, grup andalan HYBE yang memicu fandom ARMY melakukan tindakan kolektif. Menurut sumber di industri musik, pada tanggal 3 April, ARMY dengan nama kolektif penggemar BTS ARMY, para penggemar mengeluarkan pernyataan satu halaman penuh sebagai iklan di surat kabar mengenai tuduhan yang sedang berlangsung terhadap grup itu. ARMY menuntut agar HYBE dan Big Hit Music harus menangani tuduhan tidak berdasar dan pencemaran nama baik terhadap BTS secara bertanggung jawab. Mereka harus segera mengumumkan tindakan hukum mereka dan kemajuan yang dicapai. Selain itu, mereka mendesak pimpinan Bang Si-hyuk dari HYBE dan CEO Park Ji-won harus menahan diri untuk tidak menggunakan BTS sebagai perisai untuk menangkis masalah internal dan eksternal agensi. ARMY menekankan pendirian mereka dengan menyatakan, "Dukungan kami adalah untuk BTS, bukan HYBE." Mereka memperingatkan, agensi yang gagal melindungi artisnya tidak punya pembenaran atas kebenaran mereka. "Kami memahami bahwa kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan pemutusan kontrak." Beberapa anggota ARMY mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengirimkan truk protes bertuliskan slogan-slogan seperti "Kapan artis akan dilindungi" ke markas HYBE di Yongsan, Seoul. Mereka juga mengumumkan niatnya secara online untuk mengirimkan karangan bunga bela sungkawa yang dihiasi pesan protes kepada badan itu. Sebelumnya, HYBE telah mengajukan keluhan resmi kepada lembaga investigasi mengenai informasi palsu dan pencemaran nama baik yang menargetkan BTS. Tuduhan ini mencakup tuduhan manipulasi grafik, plagiarisme konsep, dugaan hubungan dengan aliran sesat, dan kecurigaan terlibat dalam aktivitas keagamaan semu. Sementara itu, seluruh anggota BTS telah menjalani wajib militer sejak Desember tahun lalu. Jin, anggota tertua yang mendaftar pertama kali dan saat ini bertugas di Pusat Pelatihan Divisi 5 Angkatan Darat, dijadwalkan akan selesai bertugas pada tanggal 12 bulan depan. Kita beralih ke yang lainnya. Like Crazy Jimin sekarang menjadi lagu dengan charting terpanjang di Spotify USA. Ada banyak contoh di mana Jimin menjadi berita utama di Amerika Serikat karena berbagai alasan. Misalnya dia menonjol dalam acara sosial karena visualnya dan proporsi tubuh yang sempurna, serta kecerdasan dan empati dengan cara dia berkomunikasi. Media menggunakan gambar atau rekaman videonya setiap kali melaporkan tentang BTS terkait kegiatannya, bahkan terkadang mempostingnya tanpa alasan. Dan ia selalu memikat perhatian penonton atau penonton dengan vokalnya dan gerakan tariannya yang memukau dan menjadi perbincangan dalam pertunjukan. Selain itu, ia juga sangat populer di kalangan selebriti dan tokoh terkemuka di bidang lain, khususnya di Hollywood. Misalnya, ia menginspirasi karakter dalam film animasi Pixar Turning Red, terpilih untuk Oz di dua produksi besar Hollywood yaitu Eternals dan Fast and Furious 10, dan bahkan mendapat sapaan langsung dari pemeran utama film Hollywood terbesar tahun 2023. Terbukti Jimin adalah nama yang sering disebutkan di Amerika Serikat. Popularitasnya di Amerika juga ditunjukkan oleh penampilan puncaknya di tanggal lagu dan platform streaming Amerika. Misalnya saja, ia menjadi salah satu artis solo Korea pertama yang meraih peringkat 1 di tanggal lagu Billboard Hot 100 dan Artist 100, dan tetap menjadi satu-satunya artis yang mencapai peringkat tersebut dengan lagu solonya. Ia memegang rekor jumlah pendengar bulanan tertinggi di antara artis Korea manapun dalam sejarah di Pandora, dan merupakan satu-satunya artis solo Korea dengan 4 lagu yang terjual lebih dari 500.000 unit di Amerika Serikat, Filter, Like Serendipity, Like Crazy, dan banyak pencapaian lainnya.
Baru-baru ini daftar pencapaiannya di Amerika Serikat bertambah panjang berkat penampilannya yang mengesankan di Spotify. Pada pembaruan Spotify, Like Crazy menghabiskan hari ke-166 di tangga lagu Spotify USA Daily Top Songs untuk mencetak rekor baru sebagai lagu Korea dengan tangga lagu terlama dalam sejarah tangga lagu itu. Secara keseluruhan, ini adalah lagu dengan canting terlama keempat oleh artis Korea di chart ini, dengan 3 lagu pertama adalah lagu grup dalam bahasa Inggris. Selain itu, hanya beberapa hari sebelumnya sejak pembaruan, Like Crazy juga mencetak rekor lain sebagai lagu Korea yang paling banyak diputar dalam sejarah tangga lagu Spotify USA Daily Top Songs dengan melampaui 58 juta streaming. Bukanlah hal yang mudah untuk mencapai kesuksesan dan pengakuan di Amerika Serikat sebagai artis Asia yang menyanyikan lagu non-Inggris. Fakta bahwa Jimin berhasil membuat namanya terkenal dengan hasil seperti itu merupakan bukti besar kekuatan dan statusnya sebagai artis. Sementara itu, 7 hal yang dapat diperhatikan semua ARMY tentang kepribadian Jimin hanya dari wajahnya. Bisakah kamu menilai buku dari sampulnya? Inilah yang diungkapkan fitur wajah Jimin BTS tentang kepribadiannya menurut kriteria pembaca orang Australia Alan Stevens. Yang pertama, percaya diri. Orang dengan wajah lebar 70% lebih lebarnya cenderung kurang berhati-hati dan lebih percaya diri dibandingkan dengan mereka yang punya wajah lebih sempit lebarnya kurang dari 60% panjangnya. Setiap seorang dengan wajah langsing, Jimin adalah tipe orang yang melihat sebelum melompat. 2. Keramahan. Keramahan seseorang ditunjukkan dengan jarak antara puncak mata hingga alis dibandingkan dengan tinggi mata. Orang dengan alis lebih rendah membutuhkan lebih sedikit ruang pribadi dibandingkan orang dengan alis yang lebih tinggi. Alis Jimin berada di tengah-tengah yang menunjukkan bahwa dia suka berada di dekat orang lain tetapi juga menghargai ruang pribadinya. 3. Toleransi. Menurut Stevens, orang-orang dengan pandangan mata lebih lebar lebih bersedia menoleransi kesalahan dibandingkan orang-orang dengan pandangan mata lebih dekat. Sebagai seorang dengan pandangan mata yang lebih lebar, Jimin adalah orang yang sangat toleran dan tidak cepat menilai orang lain. 4. Selera humor. Orang dengan filtrum yang lebih panjang cenderung lebih humoris, sedangkan orang dengan filtrum yang lebih pendek pada dasarnya serius. Jangan biarkan foto ini membodohimu. Seperti yang diketahui ARMY, Jimin terlahir dengan komedian yang selalu menghibur anggota BTS-nya, filtrum yang lebih panjang. 2. Kemurahan hati. Kalau mata adalah jendela jiwa, bibir adalah jendela hati. Orang dengan bibir atas yang penuh lebih murah hati dalam perkataan dan tindakannya dibandingkan orang dengan bibir atas yang lebih tipis. Kalau kamu punya bibir atas yang lebih tipis, kamu mungkin adalah orang yang pendiam. Bibir bantal Jimin mewah penuh dengan hatinya. Dia selalu ada untuk memberikan kenyamanan dan dorongan kepada anggotanya dan penggemarnya. 6. Pandangan dunia. Orang yang tegas dan bergerak dalam tindakan seperti Jimin cenderung punya lipatan kelopak mata yang tipis atau tidak ada lipatan kelopak mata sama sekali. Di sisi lain, orang dengan lipatan kelopak mata yang lebih tebal pada dasarnya analitis. 7. Magnetisme. Orang dengan mata berwarna lebih dalam seperti Jimin secara alami karismatik dan punya daya tarik pribadi yang tinggi. Semakin dalam dan kaya warnanya, semakin karismatik orang itu. Yang ketiga, 10 balasan Weverse V paling lucu yang pernah ada. V BTS tak takut goda ARMY di Weverse. Dari menyangkal rayuan mereka hingga mengatakan hal-hal paling kacau, dia selalu punya sesuatu yang lucu untuk dikatakan. Lihat beberapa balasan yang paling lucu kepada penggemar berikut ini. Yang pertama, saat dia memberitahu ARMY di mana Times Square, New York berada. Dia membereskan semuanya. ARMY bertanya, di mana Times Square, New York? V menjawab, di New York. 2. Ketika ditanya tentang MBTI-nya, dia sama sekali tidak memahami tugas itu. Guys, share MBTI-mu. V menjawab, punyaku, aku Capricorn. 3. Saat dia menyuruh penggemar ini untuk keluar dari imajinasinya, lihatlah foto Jungkook Oppa yang Taehyung Oppa cintai. V mengatakan, kamu lebih baik keluar dari imajinasimu, tidak bagus berada di sana. 4. Saat dia memberikan kata-kata menenangkan kepada penggemar ini untuk membantu mereka tidur. Taehyung Si, katakan padaku beberapa kata, jadi aku bisa tidur. V menjawab, ya tidak ada. 5. Saat penggemar ini menanyakan apa yang harus dilakukan terhadap persentase baterai ponselnya. Persentase baterai ponselku 10%, aku harus mengisi itu atau mengisinya ketika itu 4%? V menjawab, bukan kamu ada di usia yang bisa kamu memutuskan sendiri? 6. Saat dia membuktikan kemampuan bahasa Inggrisnya. Oh, talk to me in English, how are you today? V menjawab, okay, bye.
7 saat diminta TMI dan pergi. Hari ini, TMI, too much information, tulis seorang ARMY. V menjawab, good night. 8 saat dia yakin ARMY bukanlah komedian. V mengatakan ARMY is not funny. 9 saat dia menghilangkan kutipan Itaewon Class ini. Taehyung oppa, I love you. V menjawab, pertahanan. 10 ketika dia diminta berbicara bahasa Inggris lagi. Taehyung, bisakah kamu bicara bahasa Inggris untukku? V menjawab, ABC. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.